warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dalam resensi buku atau majalah. Ya, pagi hari ini kami mau meresensi tentang masyarakat Indonesia yang salah asumsi, yang kenapa kok masyarakat kita masih terbelakang terus, dan padahal di negara yang sangat kaya. Ya, pada pagi hari ini kami mau meresensi sebuah judul tentang salah asumsi, ya, karya saya sendiri. Saya bacakan alinea pertama. Perlu saya hadirkan ilustrasi tentang dialog Pakubuwono IV atau sering disebut Pangeran Sumber Nyawa dengan Ranggawarsita, yaitu cendekiawan pada masa itu. Nah, jadi dialog antara Sambernyawa dan Ranggawarsita. Ranggawarsita itu adalah penasihat raja, Sambernyawa itu adalah Raja Pakubuwono IV. Nah, dalam dialognya tentang mau mengangkat seorang satpam atau waktu itu disebut dengan penjaga regol. Ya, kenapa mau diangkat? Karena penjaga regol ini sangat rajin sekali, pekerjaannya tidak pernah bolos, selalu taat pada pimpinan, tetapi hidupnya masih tetap miskin karena pekerjaannya hanya penjaga pintu masuk istana atau regol. Nah, kemudian dialoglah antara Pakubuwono IV dengan Ranggawarsita. Ya, Ranggawarsita, bagaimana cara ekonomi si Truno, penjaga regol itu bisa meningkat, bisa membaik. Ya, maka Rangga memberi nasihat, oke, dipanggil si Truno ke istana, nanti kita beri hadiah. Bagaimana cara hadiahnya diberikan? Ya, diberikan sebuah semangka besar. Gitu. Maka Taruna menunggu di istana, kemudian sang raja keluar memberi hadiah semangka itu. Tapi apa yang terjadi? Taruna pulang dengan menggerutu jauh-jauh dari regol, menunggu lama di istana, tapi hadiahnya hanya cuma semangka. Tapi karena Taruna itu baik hati, maka semangka itu dikasihkan pada temannya. Hei temanku, ini ada semangka dari sang raja, silahkan dinikmati aja. Saya tak jaga regol lagi. Itulah sikap kepolosan si Truno untuk menerima hadiah, tapi malah justru dikasihkan temannya. Nah, sang raja menunggu ada kabar apa dari Truno yang diberi hadiah itu. Ternyata tidak ada kabar apa-apa. Truno tetap rajin jaga regol. Nah, karena dia tidak tahu bahwa semangka itu berisi uang atau berisi hadiah atau apa, tapi dimasukkan dalam semangka. Nah, itu. Lalu sang raja pun tidak kemudian marah atau apa, tapi suatu ketika lain kali Taruna diundang lagi, hai Taruna datang lagi ke istana. Ya, oke, saya mau datang. Taruna pun menunggu di istana lama, ya pagi sampai siang. Sang raja pun tidak langsung memberi uang yang nampak, tapi hanya memberi dia pikulan atau alat untuk mengarit. Tapi itu simbol menjadi kepala kandang istilah sekarang ya. Tapi apa yang terjadi? Taruna pun hadiahnya kok hanya pikulan, hanya menjadi kepala kandang. Ya, mending jadi penjaga regol. Gitu. Nah, maka pikulan itu dikasihkan pada temannya, temanku, sini tak kasih pikulan. Ya, maka Taruna pun jadi penjaga regol lagi, dan pikulan itu dikasihkan kepada
temannya. Nah, temannya lah yang jadi kepala kandang. Ya, itulah orang yang tidak tahu maksud pemberian hadiah itu. Sang raja pun tidak mendengar kabar bahwa kepala kandang adalah Taruna. Tapi dilihatnya Taruna masih tetap rajin menjadi penjaga pintu atau regol. Maka dialog lagi antara Sambernyawa atau Pakubono IV dengan Ranggawarsita. Hei Ranggawarsita, ya, tidak ada perubahan ternyata. Ya sudah 2 kali kita beri hadiah, tapi Taruna masih setia dengan pekerjaan lamanya, yaitu penjaga regol. Kepala kandangnya malah diberikan pada yang lain. Oke, kita beri hadiah lagi. Nah, maka dipanggillah Taruna lagi ke istana. Hai istana, kamu masuk. Kamu kemarin sudah diberi hadiah 2 kali, kamu masih setia pekerjaan lamamu, yaitu menjaga regol. Sekarang kami beri hadiah lagi berupa surat tertutup rapat di dalam amplop. Hei Taruna, berikan surat ini kepada Adipati. Itu. Oke, kami siap. Taruna keluar istana membawa surat. Tapi sampai jalan menuju regol, katanya ngasih hadiah kok malah disuruh ngantar surat. Maka diberikan temannya surat itu, dan dia tetap menjaga regol atau pintu istana. Maka temannya itu yang dititipi ini kasihkan pada Adipati untuk diberikan ke sana, karena itu dari sang raja. Nah, dia tetap setia menjaga pintu istana, sementara temannya mengantar surat sampai ke Adipati. Apa isi suratnya? Yaitu mengangkat yang pegawai istana itu salah satu penggawa di Kadipaten. Nah, maka sang raja pun mendengar Taruna masih bekerja rajin di regol istana. Sementara yang diangkat menjadi punggawa di Kadipaten adalah temannya Taruna. Nah, 3 hadiah yang diberikan kepada Taruna tidak berimbas pada Taruna. Taruna masih tetap setia pada pekerjaannya penjaga regol. Sementara teman-temannya yang satu sudah menikmati semangkanya yang berisi kekayaan, yang satu sebagai kepala kandang, yang satunya lagi menjadi penggawa di sebuah kabupaten. Sang raja pun tersenyum. Itulah kesetiaan Taruna. Cerita ini akan kami bawa ke ranah perekonomian Indonesia, ya. Bangsa Indonesia ini seperti mental Taruna ini, ya. Atau kalau Jawa itu disebut Teruna. Nah, kesetiaan tetapi tidak mau berubah. Tidak mau berubah menjadi seorang bangsawan atau menjadi punggawa kerajaan, tidak mau menjadi kepala kandang atau wira swasta, atau meningkat dari hanya penjaga regol menjadi kepala kandang. Nah, maka kerajaan itu ibarat Indonesia yang luas ini, tapi kalau rakyatnya hanya sebagai Teruna, menjadi penjaga pintu gerbang atau satpam, atau hanya menjadi pesuruh, padahal di dalam istana itu terdapat banyak peluang menjadi orang hebat, ya.
Itulah gambaran kita. Ya, diibaratkan Sang Raja dan Ki Rangga adalah Tuhan beserta malaikatnya yang memberikan anugerah kepada negeri ini berupa semangka, yaitu bumi yang berisi segala kekayaan, tambang, emas, dan lain-lain. Dengan pikulan adalah supaya semangka tersebut digali, dikelola, bukan diserahkan kepada asing. Atau ibarat segala macam kekayaan yang ada di dalam bumi, ya, dan di muka bumi tersebut berupa tanaman, tumbuhan, dan berbagai macam kekayaan di gunung, hutan, sawah, lautan, pikulan dikasihkan kepada bangsa asing, sehingga kita masih hanya sekedar menjadi penjaga regol bumi ini. Nah, ini bahkan kita lihat ya, bangsa kita hanya siap jadi kuli di negeri sendiri, istilah sekarang ya, menjadi kuli di negeri sendiri. Ya ada rajanya, ya ada penggawanya, ya ada penasihatnya, tapi gambaran rakyat Indonesia ini seperti Terno tadi, sudah diberi hadiah semangka berisi kekayaan di dalamnya, sudah diberi pikulan itu sebagai instrumen mengelola bumi, sudah diberi surat sebagai legalitasnya menjadi pemimpin sehingga bisa mengelola secara keseluruhan, tapi masa diberikan kepada temannya. Lebih parah lagi, kekuasaan formal pun kita serahkan kepada teman kita bangsa lain. Surat yang sudah diberikan kepada Tarno menjadi simbol bahwa dia akan menjadi lurah, tetapi peran tersebut tidak diambil, malah diberikan pada bangsa lain. Artinya bahwa bisa jadi setting masa Pakubuwono IV ada pada masa kini, bahwa kekuasaan dimiliki oleh asing. Nah ini kalau kayak ibaratkan ya, bahwa Sang Raja itu sebagai Tuhan yang memberikan kita kepada orang lain itu asing, sehingga malah kita tetap setia menjadi penjaga regolnya, tapi yang berkuasa adalah tiga teman itu, sudah membawa semangka, membawa pikulan, membawa surat. Nah, ini menyambung dengan tema yang kemarin ya, yaitu apa, kita punya kekayaan yang sangat luas tapi dikelola oleh asing. Nah seperti ini malah justru dengan rela hati menyerahkan kepada orang lain. Itulah gambaran masyarakat kita, betapa kita punya kekayaan, kita punya legalitas, kita punya segala macam instrumen, tetapi justru diberikan kepada bangsa lain. Dan itu melebihi dari kekuasaan kita. Kekuasaan kita hanya 5 tahun, tapi 5 tahun itu memberikan kekuasaan kepada orang lain lebih dari 90 tahun, seperti yang kami bacakan kemarin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.